Di sini kunci utama untuk penayangan di channel kita itu setiap harinya bertambah, waktu tonton terus bertambah, subscriber-nya pun sudah pasti akan bertambah ya. Di sini harus kita perhatikan bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan minat penonton di channel kita ya. Apabila kita buka lihat lainnya, di sini akan muncul penilaian dari YouTube setiap bulan ya. Ini apabila penayangan meningkat itu akan muncul seperti ini, dan kita harus memperhatikan penonton di sini ya. Nah, di penonton ini ada penonton yang kembali dan juga penonton yang unik ya. Kita masuk ke penonton yang kembali terlebih dahulu. Kita scroll ke bawah ya. Di sini karena video saya itu tentang seputar YouTube, sudah pasti channel-channel yang ditonton pun channel-channel YouTube yang sudah besar pastinya ya. Dan di sini pun saya masih kebagian mendapatkan penonton yang kembali. Nah, karena apa? Karena saya seputar YouTube, tetapi saya aktif di setiap hari upload videonya, sehingga video saya akan mendapatkan penonton ya. Karena mungkin channel-channel yang sudah besar mereka tidak mungkin upload video setiap hari ya. Nah, di situ saya gunakan trik itu ya. Saya upload video setiap hari supaya video kita itu yang tadinya penonton saya tidak mau menonton video saya kembali mau menonton di video saya. Nah, lalu apabila kita melihat penonton unik, nah di penonton unik itu sebetulnya penonton yang memang ada yang subscribe, ada juga yang tidak subscribe ya menonton di channel kita. Tetapi beliau itu bukan penonton-penonton yang seputar YouTube, tetapi beliau menonton yang memang menonton video tentang drama ya. Di sini tentang drama semua muncul karena penonton unik itu penonton yang betul-betul menyukai konten kita seperti konten yang saya buat seperti ini ya. Nah, konten penonton unik mereka menonton video cara nonton YouTube bahasa Indonesia. Beliau pasti akan menonton ini ya. Jadi ini akan terus meningkat penayangannya di antara dua ini ya. Padahal itu videonya sama, tetapi penayangannya terus meningkat. Nah, jadi kita harus bisa memahami untuk mendapatkan penonton yang unik dan juga penonton yang kembali. Di saat kita membuat video, semisalkan konten kita itu masak ya, mungkin sobat semua sudah pernah sering mendengar ya youtuber besar mengatakan untuk channel kita itu bisa sukses, kita harus mau melakukan atau mengikuti cara ATM. Apa itu ATM? Mungkin saya satu persatu ya. Untuk A itu kita harus amati channel-channel yang sama isi kontennya dengan kita ya. Semisalkan konten tentang masak, saya masuk ke konten masak. Di sini channel masak, kita harus amati dari cara pembuatan videonya, dari cara pembuatan thumbnailnya, dari cara pembuatan judulnya. Kita harus amati ya. Nah, di sini apabila kita masuk cari penonton yang paling banyak di sini ya, kita masuk ke titik 3 lalu ke filter di sini. Nah, kita masuk ke relevansi ya di sini. Kita jumlah tayangan. Nah, di sini kita harus memperhatikan karena ini channelnya isinya konten masak. Tentunya kita harus amati. Setelah kita amati, T-nya kita harus tiru ya. Nah, tiru itu bukan untuk meniru secara sama pastinya ya. Tentunya kita harus menggunakan M. Apa itu M? Modifikasi ya. Setelah kita mengamati, meniru, dan kita memodifikasi videonya sehingga video kita itu yang tadinya retensi penonton kita itu rendah akan terus meningkat ya di situ. Nah, dari cara pembuatan thumbnail untuk channel masak sebetulnya tidak banyak ya, tulisan dan fotonya pun tidak begitu ramai. Cukup dengan thumbnail seperti ini. Dan kita jangan lupa memasukkan link video ini ke dalam deskripsi channel kita ya, supaya video kita bisa ikut direkomendasikan dengan channel masak seperti ini. Nah,
apabila kontennya itu tentang mancing ya, di sini saya masuk ke channel mancing. Channel mancing pun sama ya, kita harus mempunyai ilmu ATM yang tadi yang saya jelaskan ya, amati, tiru, dan modifikasi. Bukan saya mencontohkan tidak benar ya, tetapi itu untuk perkembangan channel kita. Kita tidak mengambil videonya, tetapi kita hanya mencontoh dari cara pembuatan videonya, dari cara mengeditnya, dari cara pembuatan thumbnail, dari cara pembuatan judul kita ikuti. Lalu kita bikin video tersebut ya. Sama seperti yang tadi ya, kita cari penonton yang paling banyak, lalu kita ambil link videonya, kita tempelkan di deskripsi. Kalau memang kontennya masak, kita cari konten masak yang namanya rame, kita masukkan ke dalam tag yang paling bawah ya. Ingat, di dalam tag yang paling bawah, di situ kita isikan nama channelnya. Dan untuk mancing pun kita masukkan juga ya nama channel yang sudah besar, kita masukkan ke dalam kolom tag yang paling bawah ya. Ingat, tag di paling bawah. Nah, di situ seperti konten-konten yang lainnya, apabila kita mau melakukan cara ini ya, saya yakin channel kita akan terus meningkat jumlah penayangannya. Dan apabila kita membuat video yang menarik, tentunya kita durasi tonton pun akan meningkat ya, karena yang menentukan video kita nantinya akan terus direkomendasikan tentunya dilihat dari jumlah retensi penonton dan durasi waktu penonton di channel kita itu apakah bagus atau tidak ya. Nah, seperti yang saya contohkan di sini ya, video saya yang baru saya upload ini, itu minat penontonnya kurang begitu minat ya, karena memang videonya sudah sering saya buat di sini ya. Tapi saya di sini mendapatkan rata-rata durasi tonton yang tinggi dan rasio klik tayang pun yang lumayan. Di situ nanti video saya ini akan terus bertambah penayangannya ya. Mungkin hari ini tidak bertambah, tetapi itu nanti akan terus bertambah karena mendapatkan rasio klik tayang yang tinggi dan durasi tonton pun tinggi. Jadi agar video kita itu bisa mendapatkan rasio klik tayang yang tinggi dan durasi tonton tinggi, tentunya usahakan di saat kita membuat video itu ya, jangan terlalu bertele-tele. Kita jelaskan isi videonya langsung dengan jelas. Apalagi kalau memang kita mengisikan intronya itu terlalu panjang, itu penonton akan bosan melihatnya. Jadi usahakan apabila kita membuat video, intronya itu kita sesuaikan. Karena mungkin apabila sudah ada iklannya, lalu kita tambahkan lagi intro, itu akan menghambat penonton di channel kita tidak nyaman menontonnya ya. Jadi apabila channel kita itu sudah dimonetisasi, saya sarankan jangan menggunakan intro lagi ya, kalau memang tidak dibutuhkan intro tersebut. Karena seputar YouTube seperti saya ini, kalau dikasih intro mungkin lebih lama lagi ya. Jadi saya pun tidak menggunakan intro ya. Dan untuk yang lainnya kita harus memperhatikan dari cara pengisian tag, deskripsi, kita harus bisa memilih ya. Jangan sampai salah mengisikan. Untuk deskripsi kan di sini ya. Lalu untuk tag itu kita mengisikan di seperti ini ya. Kita isikan juga nama channel yang sudah besar di situ ya. Nah, itulah cara agar kita itu video atau channel kita itu bisa mendatangkan minat penonton yang menyukai konten kita ya. Jadi usahakan perhatikan di saat kita membuat video. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa dukungannya buat channel ini. Mohon di like, di komen, dan juga di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.